Halo warga Semaja, kembali lagi bersama saya Limarli. Saya perwakilan dari kelompok 3. Hari ini adalah hari pertama mengenai proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Apa sih proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan? Untuk itu, mari kita ketahui lebih lanjut. Let's check it out. Halo warga Semaja, we are group 3. Cepat tepat laknat. Oke, kita maju ke sesi kedua, yaitu mengobservasi tempat atau lingkungan sekolah yang banyak sampah-sampah yang menjadi masalah di sekolah ini. Mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, untuk itu let's check it out. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu. Peserta didik melalui budaya satuan pendidik, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Sekolah 5R, ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Ringkas adalah membedakan antara barang yang diperlukan dan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. Rapi adalah menata barang yang diperlukan pada tempat yang memudahkan untuk segera mengambil barang tersebut. Bersih adalah menjaga agar lingkungan bersih dan rapi, serta melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan barang dalam keadaan baik dan pada tempatnya. Rawat adalah memelihara lingkungan yang sudah ringkas, rapi, dan bersih sepanjang waktu dengan membuat prosedur standar operasional yang diketahui, dipahami, dan dilaksanakan semua warga sekolah. Rajin adalah membuat 4R sebelumnya menjadi kebiasaan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Intinya gaya hidup berkelanjutan dan 4R, recycle, reduce, reuse, dan repair.
Tujuannya menciptakan sekolah yang 5R dapat timbul kesadaran untuk mengurangi pengurangan STA melalui pengurangan sampah dan berkomitmen pada sirkuler ekonomi serta efisien. Pada penggunaan 4R mendukung terciptanya sekolah yang 5R. 4R saat terus atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi. Dengan adanya upaya tersebut, maka penumpukan sampah tidak akan terjadi. Recycle artinya menggunakan kembali sampah seperti bahan-bahan yang terbuang atau tidak terpakai. Banyak sampah yang dapat digunakan kembali seperti kertas, kemasan plastik, dan botol bekas. Reuse adalah mendaur ulang kembali sampah atau bahan-bahan yang sudah tidak lagi berguna menjadi bahan lain dengan melalui beberapa proses pengolahan. Replace itu mengganti barang yang bisa digunakan dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Karakteristik sampah: klasifikasi sampah dan tiga yakni organik, anorganik, dan beracun. Ada 3. Sampah organik, sampah yang dikategorikan bisa membusuk, terurai, terdiri dari bahan basah, berasal dari sisa makanan, daun-daun, ranting, rumput, kotoran hewan, dan lain-lain. Sampah organik, sampah anorganik, bahan yang sulit terurai, contohnya plastik, styrofoam, dan lain-lain, berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian ketiga, berbahaya, yakni sampah yang beracun dan berbahaya, contohnya pembersih lantai, pengharum ruangan, kaca, pembasmi serangga, dan yang merusak lingkungan. Dari yang kami observasi kemarin, kami menemukan sampah plastik yang menumpuk di belakang kelas 11 MIPA, di mana di situ adalah tempat penumpukan sampah. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman pada lingkungan sekolah karena jumlahnya semakin banyak. Sampah plastik ini tergolong sampah yang bisa terurai oleh alam. Sampah ini berasal dari pemakaian, kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi antara siswa dan pedagang. Berdasarkan pengamatan yang kami amati, sampah plastik yang ada di Semaja digolongkan menjadi 3 bentuk, yaitu berupa plastik, botol minuman, dan styrofoam. Yang kita ketahui bahwa sampah ini sulit terurai. Ini menjadi masalah utama di SMA Negeri 1 Majalaya. Kami mengunjungi beberapa tempat yang sering banyak sampah plastik, diantaranya yaitu di belakang 11 MIPA, kemudian di daerah toilet siswa yang di belakang kelas 11 MIPA, juga ada di belakang kelas 12 IPS 1. Kemudian kami mengunjungi tempat pembakaran sampah yang berada di belakang kelas 11 MIPA dan sampah yang terkumpul di belakang 11 IPS 1. Di dekat lapang poli, sama seperti kasus sampah plastik, sampahnya masih tercampur dengan yang organik. Dengan itu kami memilih sampah
berbagai proyek kami. Salah satunya hasil dari proyek kami yaitu ini adalah daur ulang dari sampah kemasan minuman instan atau kopi. Kenapa kami memilih ini? Karena kami mengetahui bahwa sampah plastik menjadi masalah besar, bahkan sampai sekarang pemecahannya pun belum efektif. Nah, untuk itu kami ingin meningkatkan nilai jual juga kreativitas siswa, juga mengajak siswa lainnya untuk berkreatif dalam pengelolaan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan review kami terhadap kelompok lainnya. Yang pertama untuk kelompok 2, menurut kelompok kami ini sudah lumayan baik dalam perencanaan, walaupun tadi agak sedikit kurang jelas dalam pemaparannya. Untuk kelompok 1, menurut kelompok kami perencanaan kelompok 1 cukup baik dan lengkap. Namun untuk perencanaan hasil dari untuk perencanaan kreativitasnya agak kurang kita perlu jelas ya. Untuk kelompok 4, kelompok ini sudah baik dalam melakukan perencanaan dan hasil kerajinan juga lebih efektif mengurangi sampah. Karena kita ketahui bahwa sampah kresek ini paling banyak di antara semua sampah yang kita ketahui. Untuk kelompok 5, menurut kelompok kami, kelompok ini sudah lumayan baik dalam melakukan perencanaan, tapi akan ada kekurangan dalam pemaparan kerajinan. Sekian dari kelompok saya. Dan untuk kelompok favorit, kami memilih kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai rencana gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang dimiliki seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat sikap, dan tingkah laku, dan opininya baik tentang mereka dan sekitarnya. Kemudian ada rencana gaya kehidupan berkelanjutan menurut kami, yaitu yang pertama Ada membawa bekal dari rumah. Yaitu mengajak siswa lainnya untuk membawa bekal dari rumah guna mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Yang kedua, membawa tempat atau wadah dari rumah. Jadi membawa wadah dari rumah itu agar penggunaan plastik dapat berkurang dan tidak menambah plastik di sekolah. Yang ketiga, memilah sampah dan menggunakan tempat sampah yang tepat. Memilah sampah dan menggunakan tempat sampah yang tepat, yaitu kita ketahui bahwa sampah memiliki karakteristik dan juga pengelompokannya masing-masing, dan diharapkan siswa dapat menggunakan tempat sampah yang 3 warna itu secara lebih efektif ya. Di plastik, ajak siswa mengurangi sampah plastik. Jadi di plastik mengajak siswa untuk mengurangi sampah plastik agar sekolah kita tidak tercemar oleh plastik dan mengumpulkan plastik di area sekolah. Contohnya yaitu membawa tempat atau wadah dari rumah. Kelima, mengelola sampah. Yang dimaksud mengelola sampah di sini yaitu kita ketahui bahwa pengelompokan sampah dari yang tadi dijelaskan sudah ada pengelompokan dan karakteristiknya masing-masing. Diharapkan siswa agar dapat lebih efektif lagi
memiliki dan lebih mengerti mengenai penggunaan tempat sampah secara jenisnya. Dan juga diharapkan siswa dapat mengelola sampah dari kreativitas siswa mengubah sampah menjadi suatu kerajinan ataupun karya. Yang keenam, menyediakan tempat pengumpulan sampah. Untuk step selanjutnya penyediaan tempat pengumpulan sampah, yaitu penyediaan tempat pengumpulan sampah. The Bluetooth device is ready to pair. Agar tidak berserakan di area sekolah, tidak penumpukan di area sekolah, jadi ada tempat khusus untuk pembuangan sampah tersebut. Yang ketujuh, penggunaan program tukar sampah jadi uang. Jadi mengolah sampah bisa jadi karya atau menjadi kita ketahui mengumpulkan sampah botol yang dapat didaur ulang dijual kembali ke tempat pengumpulan daur ulang sampah, dan itu akan menghasilkan uang. Manfaatnya dari rencana ini yaitu pertama, dapat mengurangi sampah yang ada di sekolah. Kedua, penumpukan sampah di area sekolah agar tidak berserakan di area sekolah. kedua menjadikan sampah itu sebagai sarana untuk usaha. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.